Minasan go kigenyo, Sensei Rika desu, dosennya suka ngegame. Guys, hari ini kita akan bermain visit lagi, mancing lagi. Guys, namun hari ini gua tidak sembarang mancing aja, karena gua akan memainkan game visit ini sudah banyak progres. Lalu progresnya seperti apa, dan gua akan melakukan challenge, dimana challenge ini dalam 1 jam, mungkin ada time skip, dicepetin lagi gitu ya, biar nggak terlalu lama dalam video ini. Untuk challenge AFK 1 jam. Jadi seperti apa nanti ikan-ikan yang gue dapatkan dan progresnya seperti apa? Jadi langsung aja guys ya. Seperti biasa nih guys. Let's do this. Guys. Jadi hari ini guys, gua sudah melakukan berbagai macam progres. Nah, ini lagi mancing di cave ya. Jadi di sini adalah Crystal Cave, di mana tempat baru ini untuk Crystal Cavern ya. Crystal Cavern ini ikannya tetap sama seperti seri-seri yang ada di Halloween tersebut. Namanya ada Scary Clownfish. Gua nggak tahu kenapa ini gua nggak dapet ya ikan ini. Apa karena kailnya terlalu GG mungkin, gue juga kurang tahu. Terus di sini ada Ghost Spiral Fish, ada Pumpkin Butterfly Fish. Ini baru ya, kan baru ya guys ya. Ini common ya, jadi 1/50. Ada kemungkinan dalam 50 ekor itu 1 dari 50 ekor itu bisa didapatkan. Ada Witch Fish, ini juga sama ya. Sama kayak episode kemarin. Nah, ini yang baru guys. Ada Candy Corn Eel, belut ya, bentuknya candy corn. Yang waktu Halloween itu ada candy cornnya pasti, tapi dan dia belut. Terus ada baby pumpkin shark, tentunya ada pumpkin hermit crab. Dan yang baru di sini adalah witch koi fish, dimana kemungkinannya dari 1/500 guys. Jadi GG ya. Nah, ini ada rare-nya. Lalu kita masuk kepada spooky koi fish. Di sini juga ikan baru. Ini levelnya level epic. Nah, dari 1 dari 1000 ikan ya guys. Kemungkinan didapatkan. Ada White Fin Abyssal. Cakep banget ini ikannya. Nanti gua pamerin seperti apa. Ada Pumpkin Anglerfish tadi, ini biasa di di serialnya. Di serial Halloween ada Toxic Jellyfish juga sama. Ada Pumpkin Stone Turtle. Nanti kemarin sudah ya. Ini kemarin tuh episode kemarin udah gua kasih lihat. Ada Wizard Stingray, dan yang baru ini adalah Gassy Hermit Crab. Ini sudah gue dapatkan. Kita dapatkan Frankenstein Long Snapper, mythic guys. Ada 2 ikan lagi di sini yang belum terbuka. Mudah-mudahan di AFK ini kita dapatkan supaya teman-teman tak penasaran lagi. Ini ada mythic satu lagi guys, Undiscovered. Ini adalah pumpkin apa fish ya? Ini tuh bentuknya ini. Yang fairly yang kemarin, yang ini adalah yang biasa, tapi beratnya sudah 1900 kilo guys. Lumayan besar. Dan di sini, nah ini kita dapat di Frankenstein Long Snapper. Ini ikan aligator tapi temanya di Frankenstein Halloween. Nah, hari ini gue belum lihat hasil tangkapan gue. Hasil tangkapan gue biasa aja semuanya. Ada legendary 2 ya. Terus ada epicnya 2, sisanya rare. Nah, kita akan kembali dulu ke tempat Oke, jadi masih manusia botak. Is okay. Kita tetap jalan aja daripada gue harus restart lagi. Kayaknya ini masalahnya ada di bobber guys. Jadi kita lihat bobbersnya dulu. Dan dark matter bait dan corrupt bait ya. Untuk saat ini mungkin gue masih mampu di corrupt baitnya aja, karena lucknya di 220. Mutation chance-nya di 10%. Nah, ini ada lebih gokil lagi nih, floral bait. Jadi is okay. Kita beli ini aja guys. Oke? Nggak apa-apa ya, kita masih punya 1,5 juta. Kita pakai aja 1,1. Nggak tahu rugi apa enggak. Bodoh amat. Sensei beli. 3, 2, 1. Yeay. Setelah gue beli bobbernya adalah korup bobber.
Bisa dilihat gak? Ini tuh warna merahnya guys. Ada efek-efek warna merahnya. GG. Let's go, let's go. Kita tetap mancing ya guys ya. Kita mancing, kita dapatkan di sini ada beberapa level ya guys ya. Ada beberapa level. Ini level pertama untuk Halloween event. Karena gue udah levelnya di 30 ke atas, makanya gue bisa mampu datang ke Crystal Cavern. Kita lihat nih deh. Jadi lokasi Crystal Cavern-nya di sini guys. Adik-adik nih, lihat nih adik-adik nih, Sensei sudah berhasil masuk ke Crystal Cavern. Dan kali ya kita punya skinnya sudah di level epic ya. Sensei lupa nama Kailia apa, tapi di sini tempat updatean baru minggu ini guys. Minggu ini kita dapatkan di Crystal Cavern-nya. Lokasinya di sini agak tinggi. Dan hari ini Sensei di level 227. Sudah banyak grinding. Luar biasa. Nah, ini adalah tempatnya ya. Tempat Crystal Cavern-nya guys. Jadi kalau misalnya teman-teman masih di bawah level 30 dan belum mendapatkan 10.000 plus candy, maka teman-teman masih belum bisa masuk ke sini. Kita teleport. Jadi lokasinya kira-kira seperti ini guys. Lokasinya tuh banyak jamur-jamur. Jamur-jamur ya guys ya. Jamur-jamur yang penasaran di bawah di balik cavern-nya. Di balik cavern tuh adalah di bawah underground ya. Jadi Sensei harus ke tempat pemancingan. Sorry guys, suara Sensei lagi habis ini guys. Habis pulang gawe nih, pulang maghrib. Sensei langsung buka, posisinya masih berantakan. Tapi nanti AFK-nya sambil makan ya guys ya, izin ya. Nah, tuh kita coba ya. Ini challenge AFK yang kedua. Sebentar, Sensei ambil handphone dulu. Tantangan kali ini adalah 1 jam full untuk AFK. Jadi Sensei pasang stopwatch dulu. Oke. Bentar. Nih, pasang di stopwatch masih 000 ya. Kita akan mulai 3. Tar di sini. Oke. Kita di auto aja. Kita mulai dalam waktu hitungan 3 2 1. Kocak. Bentar. Gua. Nah, 3 deh. Oke. Nanti kalau misalnya udah 1 jam penuh, Sensei akan matikan. Jadi ini sambil ngobrol-ngobrol AFK. Sensei izin sambil makan ya. Jadi kita mulai guys ya. AFK dimulai. Nih guys, sambil makan guys. Makan fuyung hai. Ada yang suka fuyung hai nggak di sini? Nice. Kalau di masa itu hanya bisa 20.000 lah, 20.000 pas orang. Jadi masih ada banyak. Pada saat ini lagi pada sibuk apa guys? Lagi pada sibuk sekolah kah?
Kerja kah? Jadi Sensei sih besok ngajar ya. Kalau hari Rabu sih biasanya ngajar siang sampai sore. Wow. Sambil belum ada waktu sih. Nanti kita ada kegiatan untuk naik gunung di Roblox bareng gitu bareng sama mahasiswa gua. Masalahnya waktu itu di malam minggu udah gitu gue pakai Discord karena di Roblox kurang bagus ya kalau teriak-teriak itu suka kena ban kalau nggak salah. Akhirnya saya sih cobalah tuh, cuma masalahnya apakah bisa memadai nggak kalau misalnya Sensei Discord jalan, OBS jalan, terus takut bikin lagging video nggak sih? Gitu aja kepikiran. Kalau PC Sensei GG sih ya nggak masalah ya. Mbak Boyung Hai baru 2 kali ini aja udah kenyang banget gua. Sejauh ini baru dapet rare. Susahnya, gue udah pakai bobber loh, bobber yang GG. Hah? Bentar. Bobber. Iya. Iya, saya pakai bobber yang. Nah, pakai bobber yang apa namanya tuh? Kawan korup. Susah banget nangkep anjing. Mitik ya kali-kali dapet. Cuma memang harus di malam hari. Udah gitu harus hujan. Petir gitu. Mutasinya bagus. Kalau kayak gini mah agak susah. Ini emang paling bener AFK. Saya bikin konten kayak gini aja tuh harus ada progresnya dulu, ditinggalin semalam. Kalau nggak gitu mah nggak akan lancar ini kerjaan. Seru. Ngomongin tentang anime, ya kalau Sensei sih saya
percaya. Gue suka sih kalau misalnya anime. Oke, sambil ngobrol-ngobrol kali ya, sambil ngisi waktu. Kalau misalnya Sensei sih masalah anime ya. Ya walaupun di umur begini memang harusnya sih nonton yang politik segala macam. Enggak. Sensei kurang suka harus ke dunia sana. Hobi saya itu tetap sukanya sih game sama anime. Gini-gini ya suka anime ya hampir kayak wibu ya. Cuma kalau dibilang anime bagus, yang mana bagus itu kontroversial banget. Karena personal taste. Ya. Oke, kalau dibilang bagus banyak. Mungkin sebutkan dulu ya yang bagus ya. Kalau Sensei sih suka Evangelion, tentu. Terus Berserk. Ini yang lama-lama dulu, yang lama-lama. Apa lagi? Yang paling fenomenal, yang paling diingat di kepala tuh. Apalagi ya, banyak, saking banyak ya. Bentar. Kalau samurai sih belum ya. Apa? Yang fenomenal tuh kepikiran Akira. Itu movie. Apalagi ya? Ini 2 lagi deh. Kalau anime yang sekarang sih Sensei suka Chainsaw Man. Dibanding Jujutsu, ya mohon maaf kalau untuk Jujutsu fans, bukan berarti jelek. Keren, battle fight-nya keren banget, gak bohong, out of the box. Suhu parah, cuma maaf alurnya masih Sensei lebih suka di Chainsaw Man. Terus terakhir apa ya? 5 deh, ngambil 5 deh. Apa yang keren ya? Apa ya anime yang keren ya? Masa harus buka-buka My Anime List bentar. My Anime List. Yang kepikiran tuh memang Evangelion. Saya suka ada bajunya. Tapi sayangnya kalau untuk action figure saya nggak pegang. Karena kalau action figure koleksi gitu saya lebih suka koleksi Gundam. Karena kenapa ya banyak di review. Kalau di Evangelion yang suka nih pasti yang suka hunting action figure Gunpla. Tentunya ya ada rakitan itu. Kalau untuk Gundam ya paling nomor 1 sih Gundam. Kalau Evangelion dipasang-pasang gitu kurang. Oke. Yang bagus AOT nggak sih? Nggak kah? Bentar. AOT masih kurang. Di Sensei masih kurang. Hunter x Hunter. Di sini ada list ya. Ini sesuai ada list di sini. Nih. Nomor pertama tuh Sousouno Frieren. Sousouno Frieren. Ini sebenarnya kehidupan nyata epic dapat. Sebenarnya kehidupan pahitnya sebagai elf yang mana umur dia tuh bisa ratusan tahun dan melihat banyak teman-temannya sudah tua dan sudah meninggal. Itu sisi sedihnya tuh ya. Terus ada yang kedua nih di sini nih, Chainsaw Man. Damn, ini Chainsaw Man yang raise hand. Ini yang part yang pertama. Ini skornya di My Anime List itu 9,19. Ini Sensei nggak buat-buat. Ini yang suka anime tuh 9,19 rankingnya. Studionya MAPPA. Oke. Anime terbaik kelima Sensei. Anime terbaik adalah Code Geass. Ya, gak ada lagi. Code Geass.
Jadi saya tuh kalau misalnya suka dengan anime itu lebih suka lebih suka ceritanya, filosofinya sama asal usulnya. Kalau untuk action sebenarnya ya itu nomor 2 buat di mata sensei ya, karena memang ceritanya kalau yang wah gokil itu udah nggak ada lagi sih. Pertama, kenapa sensei sukanya Evangelion? Kalian harus nonton. Itu sensei nonton sejak umur 7-8 tahun. Jadi seri animenya itu masih yang jadul, ya masih di TV. Itu tahun 98 kalau nggak salah itu awal-awal animenya. Dan itu sangat tertarik awalnya sensei sukanya di mecha. Namun kesini-sini sensei baca komiknya, sensei nonton animenya, mendapatkan satu misteri kenapa begitu, kenapa begini. Jadi kenapa suka itu ada sangkut pautnya sama Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa. Tapi kalau di dunia Evangelion itu adalah Adam dan Lilith. Nah, Adam itu untuk menghancurkan bumi, Lilith yang melindungi bumi. Ya itulah. Menghancurkan kah? Iya kah? Ya dia mau menghancurkan. Jadi filosofi kalau salah ya Evangelion fans, sorry saya gue juga fans. Jadi kalau Adam, turunan Adam itu akan menghancurkan bumi untuk mengembalikan posisi bumi seperti semula dengan menghancurkan umat manusianya. Kalau Lilith itu dia melindungi ya, jadi benih dari kepintaran. Jadi kalau benih dari kepintaran itu manusia, hewan, dan termasuk Evangelion tersebut untuk melindungi si serangan dari si Adam itu. Namun ada plot twist yang saya suka di situ. Akhirnya di tahun 2000 anjay lupa. Itu pokoknya di final movie-nya, penutupannya itu sampai nunggu 5 tahun guys. Di 2020 pak, zaman covid kah gitu kalau nggak salah. Nah, Berserk. Kita cerita tentang Berserk. Berserk itu ceritanya luar biasa. Kalian harus baca mangganya. Ya, jangan animenya. Animenya agak banyak maaf ya kalau yang suka dengan gori, yang suka dengan sensor, nggak yang sesuatu yang gori, sesuatu yang benar-benar kejam. Nggak kejam benar-benar gila kayak Devilman ya, enggak. Cuma kalau Berserk itu adalah satu cerita di mana MC-nya itu sangat-sangat terpuruk. Dia harus terikat dalam sama iblis-iblisnya. Temen baiknya jadi iblis. Sorry, spoiler. Jadi dia harus bertahan hidup dari situ. Namun saya nggak suka sebenarnya dari animenya, kurang banget. Anime OVA-nya sama semi 3D kurang. Cuma OVA-nya masih oke lah, masih ceritanya masih bagus. Tapi saya baca mangganya. Mangganya itu adalah salah satu karya penulis yang sangat fenomenal. Ya penulis utamanya sih, manggakanya sih sudah meninggal ya. Dan ceritanya jadi gantung, akhirnya diganti ornamennya, tapi ornamen dari membantu cerita setelah manggakanya itu sudah meninggal. Lebih detail lagi, lebih bagus banget. Nah, habis itu ceritanya jadi gantung karena memang penulis asli yang meninggal dan asisten-asistennya itu bingung masalah masalah menentukan jalan ceritanya seperti apa. Ya itulah. Tapi guys, ini wajib banget dibaca kalau yang suka manga. Cek Berserk. Kalau Evangelion saya saranin sih anime. Animenya anime yang jadul dulu, baru ikuti movie-nya. Terus ada lagi Akira. Kenapa saya suka Akira? Karena di tahun kalian harus lihat movie-nya. Ceritanya tentang psychokinesis ya kalau nggak salah, alien yang punya
punya kekuatan untuk mereka bisa punya kemampuan telekinesis. Nah, habis itu ceritanya memang seperti itu karena salah satu temennya memang kerasukan kekuatan dari telekinesis si aliennya itu. Namun yang sensei kagum itu adalah di tahunnya sangat detail. Ceritanya bagus, lumayan bagus, tapi dibanding dengan Evangelion dengan Berserk ya masih bagusan mereka berdua sih dibandingkan Akira. Cuma Sensei sangat hargai karya gambarnya, animasinya top marko top. Kenapa saya bilang begitu? Karena movie yang sedetail itu, movie yang sebagus itu diciptakan pada tahun 1980-an. Ya, teknologinya tuh masih minim, tapi penulisnya home produksinya itu dia bisa mengemaskan dan bisa sedetail itu pada tahunnya. Itu sangat luar biasa. Dan kalau mau tahu ya, itu pembuatannya itu pada tahun seperti itu hanya menggunakan tangan. Jadi komputerisasinya masih sangat, teknologi yang sangat minim, tapi orang-orang masih mampu membuat karya sebagus itu dengan teknologi yang sangat seadanya. Itu yang membuat Akira itu bagus. Dan itu memang ikonik dari tahun ke tahun. Terus yang keempat adalah Chainsaw Man. Kenapa Sensei tidak memilih One Piece? Kenapa Sensei tidak memilih Kimetsu no Yaiba? Nggak Bleach, nggak Attack of Titan. Mohon maaf, tolong jangan disomasi dulu. Ini adalah personal taste. Karena bukan jelek, tidak. Sensei ikutin ceritanya itu semua. Ya, Sensei ikutin ceritanya. Sensei wajib acungkan jempol, namun tidak masuk ke nominasi Sensei karena karena Sensei punya selera anime yang berat ya. Seperti berat itu seperti psikologi ya. Kalau nonton itu psikologinya agak kegoyang ya, terus mentalnya keganggu kalau nonton itu karena memang kejamnya, darknya, darahnya ya. Itu yang suka. Makanya pilihan Sensei itu ada Evangelion, ada Berserk, Akira, sama terakhir di Chainsaw Man. Ceritanya ya guys, sebelum dihujat dulu, dengerin dulu. Kalau kalian gak suka dengan Chainsaw Man, gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau penasaran apa itu Chainsaw Man, kalian harus lihat animenya. Ya animenya dulu, baru manganya. Habis itu cari tahu sejarahnya, filosofinya, alur ceritanya, mengapa mereka seperti itu. Ya, Sensei hanya bisa kasih tahu di sini. Ya, Sensei baru tahu ternyata mereka di sana, di dalam anime itu gak ada satupun karakter yang baik. Ada karakter yang baik sih, ada yang Kon, si Aki Hakayama. Dia baik. Cuma ya ujungnya seperti itu. Saya nggak berani spoiler. Kalau manganya udah jauh banget ceritanya. Jauh banget ceritanya. Nah, kenapa kenapa bagus dibilang Chainsaw Man itu bagus? Karena memang saking setan iblisnya itu jahat. Ya, memang dasar iblis itu jahat, nggak baik. Maka di dunianya memang semuanya punya perilaku yang berkesan iblis juga. Ya pokoknya kira-kira seperti itulah. Ini yang bikin saya langsung piu. Oh jadi begini, oh jadi begitu. Dan mangakanya saya lupa, yang menulisnya lupa namanya siapa. Tapi memang awalnya Sensei nggak bisa terima gambarnya dia. Sama seperti Jujutsu Kaisen
itu anime bagus tapi manganya saya nggak bisa saya nggak bisa terima karena sangat kasar, susah dilihat, harus berulang-ulang kali. Saya ngabisin Jujutsu Kaisen itu sampai 3 kali balikan dari awal episode sampai dengan episode terakhir Jujutsu Kaisen. Manganya udah tamat ya, jadi udah tahu ceritanya, alurnya mengapa demikian. Ya, itu yang kenapa Jujutsu Kaisen, One Piece, Kimetsu no Yaiba, Naruto kenapa gak dimasukkan? Ya karena sensei seleranya adalah seinen, bukan shonen. Ya kalau shonen itu kan yang laki-laki yang masih jiwa laki-laki yang masih muda, yang suka dengan petualangan dan juga banyak aksi. Tapi sensei lebih ke seinen yang banyak psychological, banyak thriller-nya, ada crime-nya, ada blood-bloodnya, ada gori-gorinya. Itu seleranya sensei. Nah, Chainsaw Man punya filosofi ya. Kuncinya adalah kenapa sensei bingung membacanya itu karena baru tahu kalau misalnya kalian pengen baca mangganya atau ngikutin ceritanya Chainsaw Man, ingat kata-kata sensei. Iblis kuat kalau orang itu takut akan sesuatu dari si iblis itu, dia baru kuat. Udah, itu doang kuncinya. Itu doang kuncinya. Ya. Dari situ baru ke cabang-cabang cerita-ceritanya. Oh, dari ada ini, ada itu, ada ini. Boleh, silakan, sok monggo. Chainsaw Man the best. Best 5. Yang terakhir adalah Code Geass. Ini sambil ngoceh-ngoceh nggak apa-apa ya guys. Yang terakhir adalah Code Geass. Code Geass itu anime lama, ya, anime lama. Namun anime Code Geass ini menggugah selera nonton untuk sensei animenya. Animenya aja, jangan mangganya. Animenya sangat rekomendasi banget. Silahkan di-download. Kalau suka dengan ceritanya, walaupun mekanya nggak suka, mekanya disampingkan saja. Namun cerita politiknya, cerita si MC-nya si Lelouch, ya. Si Lelouch ini dia sebenarnya baik, tapi dia berakting untuk jahat demi menolong banyak orang. Itu yang bikin jempol sensei angkat. Ya, itulah inti ceritanya, disitulah pokoknya, sampai dengan cerita akhirnya kenapa seperti itu. Nggak spoiler, tenang aja. Kalau kalian pengen nonton silahkan, sangat rekomendasi. Code Geass ini ya salah satu cerita plot inspirasi dari Death Note. Mirip banget. Kenapa sensei nggak ngambil Death Note? Karena penekanan karakternya jauh lebih bagus, jauh lebih dalam di bagian Lelouch-nya, di bagian siapa Lelouch-nya di dalam cerita Code Geass. Bukan si Light Yagami cerita Death Note-nya, enggak. Kalau itu ikonik di dalam karakternya, tapi kalau dari alur saya acungkan jempol untuk cerita Code Geass-nya. Ya, udah menit ke berapa nih guys? Baru 30 menit. Ya Allah, 33 menit. Guys, ditinggal dulu ya, sensei mau sholat dulu, oke?
Guys, sorry. Layar tiba-tiba langsung mati. But it's okay. Tinggal 50, udah lewat 51 menit ya guys. Ouch. That's so hot. Bentar, gue pindahin dulu layarnya. Oke. Gigi. Bentar, dipindahin dulu biar. Nah. Mungkin posisinya di sini biar panasnya keluar. Yuk. Tinggal dikit lagi. 52 menit sudah berlalu. Ya Allah. Apa nih? Ini kocak. Cak. Udah bodo ah. Lost dulu. Oke. Pasang dulu. Bisa. Kepancing. Kita sudah mendapatkan 293 ikan dalam hampir waktu 1 jam. Sekarang 53 menit. Kita lepas di auto dulu, kita manual aja. Di oke lagi yalah. Yo bisa diatur yo. Dikit lagi. Ayo kocak. Loh. Ih, lemah amat sih. Apakah Halloween eventnya? Oh, NPC trick or treat. Oke. Pumpkin crate. Apakah layak dibeli apa enggak guys? Ini layak dibeli apa enggak ini nanti nih? Soalnya lumayan mahal. Ya, lumayan mahal. Mythic fish masih belum sanggup dapat kayak 1 jam, terlalu berat. Nah, tujuan Sensei main ini adalah mendapatkan pumpkin bot di sini. Terus ada luck 2 potion, ada grave digger di sini legendary. Sensei harus dapatkan ini mau tidak mau karena jumlahnya 44.000 candy corn dan Halo 25 candy plague itu trofi. Ini taruh di mana saya nggak tahu. Sensei nggak tahu. Dan yang terakhir adalah ferryman bot dalam waktu 1 minggu. Apakah Sensei bisa? Ya, kuncinya hanya bisa main mancing aja. Kuncinya ini memang cuma di AFK aja guys. Gak ada lagi. Yuk lanjut. Kita manual aja, kita manual mancing. Nice, good. Yuk. Kita sudah level di 229. Masih hijau, kurang bagus. Kocak. Wah, ini kocak nih sumpah nih. Lama bener dapat ikan. Yuk 5 menit terakhir. Saya tinggalin dulu bentar. Penasaran sih 300 ekor ini hasilnya apa? Apakah semuanya rare? Gak tahu ya. Dikit lagi.
Masih belum best. Come on. No. Kocak. Yo. 3 menit lagi. Ih. Gagal lagi nampep. Kocak. Ih, kocak. Ih. Ayo. Bisa lah. Bisa lah. Nice. Cuma menuhin inventory aja. Semalam dapat berapa ya? Waktu itu ditinggalin malam sampai 2000 ikan gitu. Gila. Harus nungguin sampai sono. Kocak bener nih main. Permainan bener-bener dah. 2 menit lagi. Apakah Sensei berhasil mendapatkan ikan mitik? Tadi nggak lihat, Sensei nggak lihat sih. Nanti bukanya nanti aja. Satu setengah menit lagi. Yo, bisa manual. Wah. Ih, kocak. Banyak errornya anjir. Ikannya malah cabut. Udah ah. Ih, apaan ini? Coba, ketangkap gak ikannya? Nggak jadi. Nah, dari tadi kayak lo. Nah, dia juga error nih. Yang cewek di sebelahnya juga error pasti. Karena kadang kala kalau ninggalin AFK itu pasti hasilnya kadang error, harus manual. Guys, tinggal 30 detik lagi. Ya. Nih, Sensei tuntaskan challenge-nya sedikit lagi. Ya. 10 detik lagi. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai guys, selesai. Tepuk tangan dulu. Yo, satu ikan terakhir. Yo, bentar. Dah ya. Udah, nggak usah mancing. Jadi sudah didapatkan, kita respawn karakter dulu guys. Kita pindah tempat dulu. Oke. Nih errornya ya, udah tuh backgroundnya jadi hilang, loadingnya lama. Nah, Sensei dapat apa? Sebanyak 324 ikan. Oke. Gak begitu bagus ya. Epicnya 2, 3, 5. Kita dapat epic 5, rare-nya 4, 7. Rare-nya 7, sisanya adalah yang biasa aja, common. Ya gak begitu menarik ya, karena memang harus AFK-nya lama, momennya gak dapat mulu ketika gue lagi ngonten. Tapi kita tetap jual aja sebanyak 38.000 karena kita butuh uang. Guys, thank you banget udah nonton kali ini. Ternyata di AFK Challenge 1 jam ini Sensei tidak mendapatkan ikan yang Sensei inginkan. Tapi is okay aja, nanti malam ya
gua mau tetap untuk AFK ini tetap melanjutkan challenge-nya di sini ya, di offline aja guys. Nanti kalau misalnya progresnya seperti apa yang saya telah dapatkan, kita nanti sajikan di next episode saja. Oke? So, thank you banget udah nonton. Like and subscribe Sensei kalau kalian suka dengan channel-channel Sensei. See you next time. Jamantane!